Shalom anak-anak yang ada di rumah. Senang sekali hari ini Tante Mei boleh menyapa anak-anak yang ada di rumah, boleh berjumpa lagi dengan anak-anak yang ada di rumah. Dan kali ini Tante Mei akan membawakan satu buah renungan buat anak-anak yang ada di rumah. Mari persiapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak yang belum ada Alkitabnya, boleh silakan Alkitabnya diambil ya. Oke, sebelum itu kita mari berdoa dulu. Satu dalam doa, anak-anak kunci tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan dengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya kami semua akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Nah anak-anak sekalian, Tante Mei hari ini akan membawakan satu buah renungan yang Tante Mei ambil di dalam Injil Matius 13 ayat 3 sampai 23. Injil Matius 13 ayat 3 sampai 23. Ya, sudah dapat? Ya, baik. Apa judul perikop di atas? Iya, perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, mari anak-anak di rumah, kita akan dengarkan cerita ini. Duduk yang manis dan perhatikan cerita ini. Semoga firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini menjadi berkat bagi anak-anak semua. Ya, inilah cerita firman Tuhan yang akan Tante Mei bawakan hari ini. Pada suatu hari, ada seorang penabur yang keluar dari rumahnya dan dia hendak menaburkan benih-benih yang dibawanya. Ketika penabur ini menaburkan benih-benihnya, ternyata benih-benih itu ada yang jatuh di beberapa tempat. Ya, yang pertama yang akan kita lihat bahwa benih yang ditaburkan itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Ya, mari kita akan lihat apakah yang terjadi dengan benih yang jatuh di pinggir jalan tersebut. Anak-anak boleh lihat, ternyata pada saat penabur itu menaburkan benih dan benih itu jatuh di pinggir jalan, benih itu langsung dimakan oleh sekelompok atau sekumpulan burung-burung. Benih itu jatuh dan dimakan oleh burung-burung. Dalam Injil Lukas lagi dijelaskan bahwa bukan hanya dimakan oleh burung saja, tetapi benih itu juga diinjak oleh orang. Dan akhirnya benih itu tidak bertumbuh sama sekali. Ya, benih yang jatuh di pinggir jalan ini sama dengan hal ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, ternyata anak-anak tidak mendengarkan firman itu sama sekali. Ya, ada anak-anak pada saat disampaikan firman Tuhan hanya bicara sendiri, ada yang bermain sendiri, ya, ada yang bermain dengan teman-temannya, ada yang menggoda temannya, ya, sehingga firman yang disampaikan itu mereka tidak perhatikan. Nah, anak-anak, ada satu oknum yang tidak senang ketika anak-anak itu mendengarkan firman Tuhan. Siapa dia? Ya, dia adalah iblis yang sangat jahat, ya. Iblis yang sangat jahat. Dia mengambil, dia merampas, dia mencuri firman itu dari anak-anak, ya, sehingga firman itu tidak masuk dalam hati anak-anak, bahkan
tidak bertumbuh sama sekali, ya. Firman itu diambil, dirampas dan dicuri oleh iblis. Itulah artinya benih yang jatuh di pinggir jalan. Mari kita lihat yang kedua. Ketika penabur itu menaburkan benih, ternyata benih itu juga ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Ya. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu, mari kita lihat anak-anak. Ternyata benih itu juga dapat tumbuh. Tetapi pada saat matahari bersinar dengan terang, dengan terik, panas matahari itu membuat benih yang telah tumbuh itu menjadi layu, kering, dan akhirnya mati. Mengapa dia mati? Karena tanah yang ada di batu itu hanya sedikit, sehingga akar dari benih itu tidak kuat. Itulah yang menyebabkan ketika matahari bersinar dengan terang, benih itu menjadi layu, kering, dan mati. Ini sama dengan ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, anak-anak sebenarnya ogah-ogahan, tidak mau serius untuk dengar firman Tuhan. Ada anak-anak yang ngobrol sendiri, ya. Ada anak-anak yang dia ketika firman Tuhan itu disampaikan, anak-anak itu malah ada yang melamun, ya. Dia ada mengantuk, bahkan ada yang tertidur. Wow, waktu firman disampaikan dia tidur, anak-anak. Ada juga anak-anak ketika firman disampaikan suka marah-marah kepada temannya, ya. Malah ada yang menangis lagi pada saat firman Tuhan disampaikan. Nah, itu yang membuat anak-anak tidak dapat berakar di dalam Tuhan. Anak-anak tidak bisa menjadi kuat karena ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, anak-anak tidak fokus, sebenarnya malas untuk dengar firman Tuhan. Itulah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga, kita lihat ketika penabur itu menaburkan benihnya, ternyata ada benih yang jatuh di semak duri. Mari kita lihat. Wow, ternyata benih yang jatuh di semak duri itu juga ya bisa bertumbuh. Lihat, dia bertumbuh, ada daunnya. Tetapi kita lihat juga, wow, semak durinya itu semakin tinggi, semakin lebat. Dan tumbuhan yang hidup itu, benih yang hidup itu jadi terhimpit, jadi terjepit oleh semak duri di sekitarnya. Dan akhirnya benih itu pun mati. Nah, anak-anak, ini sama halnya ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebenarnya anak-anak itu tidak mendengarkan firman Tuhan. Pikirannya itu melayang. Dia pikir, waduh, tadi aku lagi nonton film sebelum ke sekolah minggu, tapi belum selesai. Aduh, bagaimana ceritanya ya? Apa akhir ceritanya ya? Ada juga yang berpikir, aduh, lama sekali tante. Om menyampaikan firman Tuhan, cepat-cepat om, saya mau jajan di luar sana, saya mau beli snack. Bahkan ada yang berpikir, aduh, aku tadi punya roti di rumah, aduh, semoga rotiku tidak dimakan oleh mama, tidak dimakan oleh kakak. Ya, bahkan anak-anak ada yang sementara dengar firman Tuhan, ternyata mereka hanya main HP. Bahkan ada yang main games waktu
firman Tuhan disampaikan. Nah, itulah anak-anak, contoh anak-anak yang seperti benih yang jatuh di semak duri. Anak-anak sebenarnya tidak mau dengar cerita firman Tuhan, karena firman Tuhan yang disampaikan itu membuat dia bosan, ya, tidak serius dengan firman Tuhan. Yang keempat, mari kita lihat ya. Ketika penabur itu menaburkan benih, ternyata benih itu ada yang jatuh di tanah yang subur. Dan lihat, benih yang jatuh di tanah yang subur itu, wow, dia semakin bertumbuh, dan menghasilkan buah yang banyak sekali. Wah, betapa senangnya sang penabur itu ketika dia melihat benih yang dia taburkan itu menghasilkan buah yang sangat banyak. Ini merupakan contoh bahwa anak-anak, ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik, mengerti dan mengingat firman Tuhan yang disampaikan, fokus, ya, tidak bermain-main ketika mendengarkan firman Tuhan, maka anak-anak itu akan menghasilkan buah yang banyak, akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia pulang ke rumah, firman yang dia dengar tadi di sekolah minggu, ketika mama papanya tanya firman apa yang disampaikan, dia dapat menceritakan kembali firman yang telah dia dengar tadi di gereja. Ya, anak-anak yang di rumah seperti apa? Tante Mei percaya anak-anak yang di rumah ketika mendengarkan firman Tuhan sama seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang banyak airnya, sehingga menghasilkan buah yang banyak. Ya, demikianlah cerita Tante Mei pada hari ini, bahwa ketika anak-anak fokus mendengarkan firman Tuhan, anak-anak akan membawa hasil yang luar biasa. Anak-anak akan diberkati oleh Tuhan, dan anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Matius 13 ayat 23, di situ dia berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, mengerti, dan karena itu dia berbuah. Ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Berhasil karena dia mendengarkan baik-baik firman Tuhan, mengingat dan bahkan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, semoga anak-anak yang ada di rumah juga seperti itu. Nah, ayat hafalan kali ini Tante Mei akan berikan kepada anak-anak yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Ayat hafalan kali ini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 5 yang berbunyi demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Baik, anak-anak yang sudah menghafalkan ayat ini boleh merekamnya lewat kamera HP, kemudian mengirimkannya kepada guru-guru sekolah minggu. Tetapi Tante Mei mau anak-anak untuk menggantikan kata engkau, katamu itu dengan nama anak-anak sendiri ya. Contohnya seperti begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil Mei sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada Mei dan menuntun Mei kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mengganti
katamu dan engkau dengan nama sendiri. Ya, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan, Tante Mi sampaikan saat ini. Semoga memberkati anak-anak semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.